Sorry, record dulu. Oke, sudah record ya. Oke, artificial network. Saya harapkan nanti ada salah satu yang ketika Anda menggunakan skripsi pakai yang algoritma termasuk artificial network gitu ya. Oke, artificial network itu terinspirasi dari jaringan saraf manusia ya, secara biologis. Nah, dia cara kerjanya seperti gimana cara kerja otaknya manusia. Jadi saya ada gambarannya ya. Jadi di manusia itu ada di sel otak itu ada dendris, ada cell body, ada akson sama nukleus. Ada makanya sekarang ada informatika itu ada bioinformatik ya. Ada beberapa ilmu yang dibuat yang namanya informatika dengan biologi gitu. Seperti algoritma ini JST atau artificial network atau yang namanya genetika ya, genetika ya, pakai gen tubuh gitu ya. Kalau di sini menggunakan neuron itu sel-sel otak gitu ya. Nah, di sini ada konsepnya ada 3 yang dipakai untuk neural network. Itu ada di sel dendris itu untuk inputannya. Ya, mungkin Anda udah baca slide-nya atau baca atau enggak, ada yang enggak juga kan. Sebagai tempat masuknya sinyal. Ya, atau input. Nanti nilainya, inputan Anda berapa nilainya, misalkan punya nilai variabelnya X1, X2, misalkan ya. Nah, kalau di otak itu pakai dendris. Kemudian untuk mempersinyal, memproses itu di sel body. Kemudian untuk akson itu untuk output dari sinyal. Ya, keluarannya Y-nya itu, nanti jadi X-nya itu dendris, Y-nya itu akson. Nanti di sini ke sini diproses dulu, kemudian akson, nanti ada beberapa yang namanya hubungan antar neuron, antar otak gini nih, nanti menggunakan yang namanya bobot. Ya, tuh Anda udah belajar bobot ada beberapa di regresi linear juga ada bobot, bias, kemudian Anda belajar di SPM juga sama ada gitu ya. Karena sama-sama kalau jenis kualifikasi ya, algoritmanya itu atau bentuk prediksi sama bisa digunakan, konsepnya sama. Kemudian biasa itu bisa digunakan untuk pola kalibrasi data atau pengaruh pola misalkan kalau Anda mengetahui, misal kalau di film-film kan ada tandain tuh, di tag-tagging, kalau misalkan ada di robot kan ada bisa ketahuan itu si robot apa kan ada label-label tanda-tandain gitu. Atau misalkan dari pengenalan yang namanya dari wajah gitu ya. Wajah itu bisa menggunakan ya, wajah pasti di-record dulu ketika nanti Anda misalkan di Facebook ya, di tag itu pakai algoritma. Itu bisa menggunakan pola, Anda menggunakan ketika si mesin itu mempelajari bahwa ketika si Facebook nih foto ditampilkan, ketika kita kan ngupload nih, ada Facebook kenal gitu wajah saya gitu. Ketika saya ngupload ngetek klik ini nama-nama wajah-wajah ini kelihatan nama-namanya gitu. Sebelum kita ngetek twist tag manual gitu ya. Nah, sekarang itu udah di pembelajaran. Itu algoritma si neural network udah masuk sana. Itu pengenalan pola atau di sidik jari. Makanya sidik jari kita bisa ketahuan gitu. Ketika kita menyimpan nanti kan kayak misalkan absensi itu kan mengenal pola yang namanya dari sidik jari kita. Itu bisa hubungannya nanti sama ilmu yang namanya image processing, pengelolaan gambar banyak gitu ya. Kalau isi data ya itu misalkan Anda mirip-mirip kayak kemarin data-data UTS, UAS misalkan ya. Nanti nilainya dibuat ke biner kalau di sini ya, mirip sama SPM gitu ya. Kemudian melalui proses pembelajaran dari training ya, karena ada training, ada testing ya. Ingat kalau di machine learning itu ada training, ada testing. Kemudian JST itu mampu menyelesaikan permasalahan tidak terstruktur dan sudah diprinsipkan, dapat belajar di pengalaman ya, pengalaman itu kan data yang sudah disimpan dari pengalaman kan. Kemudian kategori itu klasifikasi ya. Kemudian ada yang data tidak lengkap, yang misalnya data apa sih, misalnya atributnya recordnya kurang. Kemudian kemampuan mengolah data input tanpa harus mempunyai target. Nah, saya bahas lagi, kalau ada target itu pembelajaran yang supervising ya, supervisi itu yang yang diterawasi. Kalau Anda kalau mempunyai target kan, tidak mempunyai target kan unsupervisi ya. Kemudian mampu menemukan jawaban terbaik sehingga mampu menimbulkan fungsi biaya optimasi gitu. Itu rumusnya, ini rumusnya. Oke, ini dua kali ya. Ini gak usah lah ya. Nah, ini ada beberapa yang dibahas, aplikasi JST atau artificial neural network ya. Kalau bahasa Indonesia itu jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi, ini aktivasi yang penting akan menentukan fungsinya, akan menentukan keluaran dari outputnya. Nah, ini beberapa metode model
paradigma pembelajaran, ada pembelajaran jenis algoritma. Jadi di NLP itu nggak cuma satu, ada beberapa versi. Ya, misalnya kayak seperti Anda aja, decision tree. Decision tree itu ada ada apa C45 kan, J48. Kemarin yang saya bahas kan C45 ya. Jadi ada beberapa, nggak cuma satu. Jadi nanti kalau Anda misalkan belajar yang namanya menggunakan JSC-nya nanti di script itu tentuin JSC-nya JSC apa. Ya, model health yang akan saya bahas hari ini atau single perceptron atau back propagation atau forward propagation itu beda-beda. Beda pembelajarannya, tergantung algoritmanya tipe JSC yang mana gitu ya. Tapi juga ada dua, ada yang supervisi atau yang supervisi. Ya, gantung datanya, data yang kita dapat. Ya. Oke, jadi kan mengolah data artinya. Kemudian rumusnya seperti ini. Nah, tadi di sini kita menggunakan, nah ini rumusnya nih. Kita yang ini yang bahas. Jadi pertama ada inputnya X1, X2 ya kalau misalkan ada punya data UTS, UAS misalkan ya. Nah, ini UAS. Kemudian ada bobotnya. Ini yang sederhana ya, belum ada hidden layer-nya. Baru ada bobot doang. Jadi ya X1 langsung kalau dia single begini, itu kalau ada bobot ada dua input berarti ada dua bobot S1 W2 ya S1 S2 sampai XM sampai berapa inputannya berapa variabel gitu ya dia sama M juga itu bobotnya. Ini sinapsis kalau yang tadi di ini kan neuron nih berapa neuron nih. Kemudian sumber missing function nih bias atau net nanti hitungannya akan di sini hitungannya. Jadi bobotnya misalnya di sini inputnya berapa, bobotnya berapa dikalikan dengan bias berapa. Kemudian nanti keluarannya sebelum keluar sini ada fungsi aktivasi. Ya, makanya ingat ya, ada input, ada ada bobot, kemudian ada bias, hitungan di bias ini, hitungannya itu misalkan nih yang sederhana X1 kali W1 kemudian ditambah bias. Hasilnya kemudian diaktifasi berapa hasil nilainya. Ya itu ya. Kemudian kalau datanya ada 10 berarti kan X1-nya ada 10 ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk keluarannya ya. Nah, kita ini nggak usah lah ya. Ini aplikasi JSC-nya yang bisa baca. Jaringan saraf tunggal sama lapisan banyak gitu ya. Nah, ini yang lapisan tunggal. Tunggal mirip yang tadi saya gambarkan tadi ya. Jadi di sini ada X1, ini X1 ya. X1, kemudian Anda lanjut ke matrik bobot. Nah, makanya di sini pakai matrik, makanya pakai array gitu ya. Kemarin saya sekilas saya ajarin di tutorial kemarin di praktikum, cuma saya nggak bahas. Anda bisa lihat di materinya ada penggunaan yang namanya array ya di di Python. Lihat di tutorial yang mungkin nggak dikasih modulnya. Kemudian W1 ya kalau ini ada W-nya 2, Y-nya 2. Kalau ini Y-nya 1 nih. Makanya dia sama ada 1 ada 2 ininya si X1 W1. Kalau misal ada Y-nya 2 berarti seperti ini. Ini nanti ada X1 di sini X1 Y1 jadi W1 ini W1 kemudian ini Y1-nya kemudian untuk Y2 berarti W1 tapi ini koma 2 2-nya itu yang Y. Ini pun sama X2 W21 sama W22. Kalau ini W31 W32 ya. Itu kalau tidak ada tunggal tapi ini ada inputnya 3, ada outputnya 2. Kalau outputnya 3, Y-nya berarti sampai di sininya ada satu nih. Nah, ini yang namanya sinapsis nih. Jadi ke sini ada W11, W12, ada W13. Kalau ada Y-nya ada 3 dan berikut berapa Y-nya. Nah, kalau Anda di deep learning itu hidden layer-nya banyak. Ini kan cuma ini contohnya ada 1 nih hidden layer-nya. Ini yang ada lapisan banyak. Jadi ada lapisan tersembunyi. Di sini ada lapisan tersembunyi itu disimbolkan dengan Z. Ini ada 2. Kalau Anda menggunakan deep learning itu lapisannya banyak-banyak. Nanti ada pengembangannya itu ke convolutional neural network. Ya convolutional network, ada deep neural network. Ada lagi panjang. Makanya sampai S3 pun juga orang pada belajar nih JST. Ya banyak pembahasan di jaringan saraf tiruan gitu ya. Nah, itu lebih kompleks. Jadi kalau Anda semakin ke sana semakin beberapa metode semakin kompleks. Jadi minimal Anda udah basicnya udah dapet gitu.
Jadi kalau ada misalkan ada di sini ada punya ada lapisan tersembunyi, berarti Anda punya ada di sini ada matrik bobot awal. Ya, bahwa berapa. Kalau ini kan nggak ada nih, W-nya langsung nih. Kalau satu, misal W1-nya ada satu, ya udah X1 kali satu. Kemudian keluar, nah di sini ada aktivasi baru Y keluar nilainya. Tapi kalau di sini tentuin dulu awalnya. Nilai bobot awalnya 0 dulu, misalkan 0 semua gitu ya. Nanti dapatnya akan dapat W1 ini akan dari X1, kemudian yang bobot lama ditambahkan dengan X1 ditambah dengan Y ini targetnya kalau misalkan pembelajaran yang supervisi ya. Nah, nanti jelasin lebih ini ya. Kemudian, nah ini fungsi aktivasinya. Ada beberapa, ada fungsi undak, ada fungsi hard limit, ada threshold, simetris, ada sigmoid. Nah, nanti sigmoid yang linear, yang berikutnya ini akan saya bahas ketika Anda udah yang namanya ketemu yang namanya neural networknya yang back propagation ya. Nah, kalau hari ini yang simple, saya cuman gitu bahas. Apa namanya untuk yang fungsi aktivasi. Jadi aktivasi yang ini yang dipakai ini ada 6 ini ketika Anda di ujung sini nih. Nah, di sininya. Jadi fungsi aktivasi fungsinya untuk menentukan keluaran. Nilai output itu tergantung dari fungsi aktivasi yang Anda pakai. Ya. Jadi ketika Anda kemampuan Anda untuk menggunakan yang AMN berarti harus mengenal yang namanya input, pembobotannya berapa. Ya. Kalau tadi ada hidden layer berarti ada bobot awal, kemudian ada bobot baru. Kemudian hitunglah netsnya. Ketika dapat bobot sama bias baru, nanti dapat nih hitungan di sini. Dihitung baru aktivasi yang ini dipakai gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh aktivasi. Aktivasi untuk hard limit. Y-nya itu bernilai 0 dan 1. Ketika apa? Syaratnya itu jika X lebih kecil dari 0. Jadi output yang dihasilkan hasil hitungan dari sini nih. Hitungan dari apa namanya? Hitungan dari sini menghasilkan nilai berapa, misalkan nilainya 1 sama 0 misalkan hasilnya, nanti akan ditentukan ke sini. Jika misalkan X-nya 0 kan lebih kecil dari 0 akan hasil outputnya 0. Tapi kalau jatuhnya misalkan X-nya 1 kemudian 1 kan lebih besar dari 0, jadi akan 1 outputnya, tergantung dari fungsi aktivasinya. Nanti contohnya ya dihitung belakangan. Ini pun juga sama. Kalau ini threshold. Nah, threshold itu ambang batas ya. Nah, ini bisa tentuin bisa ada titik sendiri di random, misalkan di 1 deh semua misalkan. Ya, misalkan nih saya X-nya saya tentukan threshold-nya itu 1. Threshold-nya ini. Jadi misalkan kalau nilai X-nya lebih kecil dari 1, pasti akan 0. Tapi kalau jika misalkan X-nya nilainya 1 kan 1 lebih besar sama dengan 1 kan. Kalau ketika threshold-nya 1, berarti kan nilainya 1. Ya itu ya. Nah, itu yang berikutnya. Nah, ini sama juga untuk yang simetri limit, cuman ini ada 3 Y-nya. Kemungkinan keluarnya itu ada nilai 1, 0 dan minus 1. Ya. Nah, ini sama, ini kalau ada X sama dengan 0. Kalau tadi kan sama 2 disatukan ya. Nah, ini jika ya X sama dengan theta atau X dengan 0 ya. Ini X lebih kecil sama dengan 0. Kalau ini langsung disatukan, dibuat jadi 3. Ya, jadi jika tetanya tadi saya 1, apakah 1 lebih besar dari teta? Nah, kalau misalkan nilainya ininya 1 kan lebih kecil dari teta ya, berarti nilainya kan jadi jadi 1 ya, 1 sama ya 1 ya, 1 sama dengan teta 0. Kalau sama dia ini harus besar. X-nya kalau menghasilkan 1 ini berarti nilainya harus misalkan 2 misalkan ya. Kalau Anda tetanya 1. Kalau tetanya Anda misalkan minus 0 ya akan jadi 1 ketika X-nya 1. Ini sama ya, ini yang lain juga. Ini untuk linear pasti yang linear kan cuma X dan Y ya, pasangan. Ini untuk yang saturasi ini nanti saya bahas berikutnya ya. Ini ada sama atau plus 5 untuk yang di pertemuan video berikutnya. Nanti saya buat video untuk yang berikutnya. Kemudian untuk paradigma pembelajarannya ada tadi saya sudah bahas, ada supervisi, ada supervisi. Jadi tujuannya itu kalau di ANN itu memodifikasi bobot. Tadi yang saya bahas bobot awal berapa, kemudian Anda dapat nilai bobot. Nilai bobotnya nanti dapat dari yang namanya inputan X sama dari bobot lama dan nilai Y kalau menggunakan supervised learning. Ya, kayak gini.
Nah, ini mode neuron fit ya. Ini kalau Anda N itu fungsi logika gerbang logika, ternyata ya Anda ketemu lagi ya. Anda di database mungkin ketemu juga N. Ketika Anda menggunakan mengquery nilai yang keluar, misalkan nilainya Bandung doang, orang yang alamatnya Bandung semua, pakai N. N itu tandanya kan kalau di pemrograman kan menggunakan ini ya, garis-garis dua ya. N si simbol dan ya, simbol dan itu. Kalau yang namanya OR kan pakai ini ya, pakai garis-garis atas itu. Kemudian di sini kalau N itu ketemu akan menghasilkan nilai 1 ya. N itu akan menghasilkan nilai 1 jika nilainya itu lebih nilai dua-duanya inputnya 1. Hanya di 1. Cuma kalau salah satunya nilainya 0 ya akan menghasilkan nilainya 0. Itu konsepnya yang namanya si si X ya, si N ya. Jadi ini ada X nilai 1 bobot ya. Oke, ini untuk yang ini contoh ya. Untuk model yang namanya N. Input X1 kali W1, W2 tambah W2. Jadi kalau saya tadi gambar yang tadi ya, nah kan X1. X1-nya 0. X1 0, kemudian W1-nya berapa? Bobotnya ini 1. Jadi artinya 1 dikali 1. Kita lihat di sini. X1-nya 0 nih ya, 0. X1-nya 0, kemudian W1-nya 0. Jadi sini 0 kali 1 untuk net. Kemudian ini untuk sampai kali ke atas ya, kalau Anda bingung di mana sih posisinya. Nah, di sini ya. Sekarang posisi di sini saya ngitung nih. Kita udah punya nilai input, kita udah nilai bobot, sekarang kita menghitung yang fungsinya si netnya ya. Di posisinya. Kita sampai lagi ya, maaf. Jadi 0 dimasukin kali ini W1 karena X1. X1-nya 0, misalkan W1-nya 1. Ini 0 kali 1. Kemudian baris yang kedua, masih yang X2 untuk baris yang pertama ya. Jadi W2-nya X2-nya itu 0, ini 0. Kemudian W2-nya itu W2 ini adalah 1. Jadi hasilnya nih 0 kali 1, 0 kali 1 0. Netnya ya, netnya. Nah, sama kemudian untuk yang baris lanjut kedua. Jadi ada empat ini ya, 4 data. Berarti ada 4 tahap jadinya. Jadi ada 4 nih, 1 2 3 4. Semuanya ditambah ini kali kemudian ini aktivasi di sini. Saya dibilang tadi. Ini hasilnya sekarang ini X-nya tuh 0 1 1 2. Ini kenapa dapat 2? Ini 1 X1-nya ya, ini masukkan yang 1 nih, misalkan nih. X1-nya 1. W-nya berapa? W-nya 1. Ya, biar nggak kelihatan. Kemudian WX2-nya berapa? 1. X2-nya 1 nih, 1. Kemudian W2-nya 1 ya, W2 nih bobotnya 1. Kan dapat 1 kan? Nah, 1 kali 1. 1 tambah 1, ya jadi kayak dapat 2 kan? Nah, sekarang dibinarkan kan? Bukan dibinarkan. Sekarang tinggal pakai aktivasi. Diaktifasi di sini ada yang namanya 0 dan 1. Keluarannya cuma 2 kan karena N. Ya, N itu kan keluarnya 0 dan 1. Konsepnya N itu harus misalkan kalau ketemu yang namanya angka dua-duanya 0, itu akan menghasilkan nilai outputnya 0 kan. Tapi kalau dua-duanya 1 akan menghasilkan nilainya 1. Itu kalau betul hitungannya. Jadi JSC itu harus mengalami pola. Itu arti pola itu ketika kita menggunakan konsepnya N, hasilnya harus ketika Anda menginputkan 0, kemudian output yang keduanya, input keduanya 0, hasil menghasilkan 0. Tapi ingat itu, tapi mesin pembelajaran itu dipelajari sama komputernya gitu. Kayak seperti ini anjing, ini kucing. Sistem itu harus ini mengenal pola. Apakah itu yang dimasuk input itu si komputer itu program gitu, aplikasi kita terus mengenal apakah yang diinput itu anjing dan outputnya harus anjing gitu. Jangan yang diinputnya kucing, kalau yang dibaca komputernya ayam gitu. Nah itu salah. Itu maksudnya konsep yang N. Jadi hasilnya ketika ada input harus sesuai konsepnya N. Jadi kalau misalnya saya di sini ini ya satu nih harus 1 jawabannya di sininya dengan menggunakan konsepnya bobot gini ya, fungsi aktivasi. Jadi ketika ini bersatu, kenapa 1? Lihat kita diaktifasi. Ika ini X-nya dapatnya 2. Ya.
X sama jika net, ya ini kan net ya dapatnya. Netnya 2 kecil sama dengan 2, ya sama kan 2 kan. Tapi kalau 2 nilainya 1 nih. Jadi kalau di atasnya 0 ya. Sorry, di atasnya 0 dia akan menghasilkan yang namanya nilainya 1 ya. Nah, di sini kan kalau di atas 2 ya. Jadi jika net kurang dari 2 kan 0. Jadi jika netnya nilainya 2 ke atas ya, sama dengan 2 kan. Itu akan menghasilkan nilainya 1. Jadi 001 ini konsepnya di yang namanya di N ya. N itu akan menghasilkan nilai yang namanya 0 ketika yang namanya inputan dua-duanya antara X1 X2-nya 1. Itu ya. Oke, ini untuk yang si OR ya sama aja hitungnya tadi. Bedanya kalau OR itu akan menghasilkan nilai yang namanya 1 ketika inputannya dua-duanya 1. Akan menghasilkan nilai 1 ketika ada salah satu inputan yang 1. Ini kan 2 input. Jadi ketika ini 0 betul kan 0. Nah, ini Anda ada hitung sendiri ya. Tahu ya. Sekarang udah paham kan itu ininya. Begitu yang namanya XOR. Ya, ini sama ya konsepnya. OR itu akan menghasilkan nilai yang namanya 1 ketika salah satu input itu beda. Ya, itu XOR. Nah, ini saya nggak terlalu banyak jelasin. Konsepnya Anda paham yang ini 1 nih. Yang ini ya. Ini saya udah jelasin. Ini tinggal lihat konsepnya aja. Nah, ini hitung-hitungan tahu kan itu hitungannya nih. X1, XI, W1, WI ya, XI, WI. Jadi artinya antara ini semua nih, X1 semua, kayak jadi kan ada 4 nih, berarti 4 nih datanya dikali-kalikan. Kali W-nya. Ya, jadi ingatnya kalau W itu, bobot itu kalau X-nya ada 1 ya 1, kalau 4, 4. X sama, nah ini kalau menggunakan yang namanya lapisan tersembunyi ya. Nah ini ada jet-nya nih. Nah, ada jetnya berapa? Ini jet 1, ada jet 2. Ini ada nilai V-nya, nilai V awal ya. Ini sama 3 dikali-kalikan. Sama nanti mau kasih OR, saya udah itu bahas ya. Ini untuk yang fit, oke. Biar mensingkat waktu ya. Ini algoritma kita menggunakan yang sekarang itu yang Haveloor. Haveloor itu masuk ke dalam algoritma yang masuk ke supervisi atau diawasi. Ini udah ketahuan nih, ada berapa nih di supervisi. Jenis yang namanya jenis tiruan atau neural network ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7. 7 nih, udah beda-beda kan. Artificial network ternyata algoritma beda metode banyak gitu. Seperti Anda ada Puji Logic, Puji Busugeno, dan lain-lain gitu ya. Kalau pencarian di algoritma, misalnya ada binary search gitu ya, ada linear search, nah seperti itu sih metode gitu ya, cara-cara. Nah oke, yang biasanya kalau hub gini orang yang menemukan nih, orangnya si hub nih, punya aturan seperti ini. Jadi kalau saya punya nama nih, saya nemukan ya, nanti wawan rule ya. Misalkan. Oke, lanjut kita ke rumusnya. Nah kita perlu perhatikan ya. Nah, tolong perhatikan, nanti akan ada tugasnya Anda mengulang lagi, menghitung pakai Excel sendiri. Nah, nanti lihat videonya aja, termasuk codingannya nanti Anda buat untuk sesi tugas, karena minggu depan kemarin nggak ada tugas kan. Nah, masa tugas saya biar Anda kerjakan lagi, biar Anda paham. Di sini Haveloor itu ada input, ada bobot, kemudian ada nets hitungannya. X, Y plus B. B itu bias. Ya, ini biasanya di sini 1. Gambar seperti ini bias ya, kalau digambar gini, jadi X gitu ya, XN. Kalau di sini X1, X2, X3. Kemudian ini adalah fungsi aktivasinya. Ya, jadi rumusnya itu aturan HAB itu ada input, ada bobot, kemudian dihitung nih, ada bias, kemudian dihitung ya, kemudian ada fungsi Y. Kemudian algoritmanya itu, tahapannya itu menentukannya itu inisiasi, bobot, dan bias. Jadi dibuat pertama 0 dua-duanya. Jadi W-nya itu 0 semua nih. 0, 0, 0. W1 sampai W3 kalau ada 3 inputan. Ketiganya 0. Kemudian biasnya 0. Jadi ini 1 jadi 0 nih untuk pertama. Kemudian I2 sama dengan N artinya ya jumlahnya ada berapa. Gitu ya. Datanya ada berapa? Data X yang 1 ada berapa? Misalnya datanya ada 10 record, ada 20 record ya. Hitung gitu ya sampai N. Kemudian untuk setiap pasangan input target, lakukan set aktivasi unit input. Jadi XI, SI gitu ya. Kemudian S2, N. Jadi datanya tadi ya.
Artinya data semua dari record yang apa namanya, ada berapa record dimasukin semua, ini juga sama, yang Y juga sama, Y dimasukin semua, jadi J sama kan TJ. Perbaiki bobot. Nah, tahap yang ketiga, jadi ada 3 tahap nih. Ini ada 4. Satu, inasi bobot dulu, kemudian kedua apa namanya, aktifasi input sama output, kemudian yang tahap ketiga itu perbaiki bobot, yang keempat perbaiki bias. Nah, itu metode Haplur ya. Haplur ya. Ini ada 4 tahapan. Jadi nanti Anda hitung nih. Saya jelasin dulu ya, begini. WI baru tuh berarti misalkan nih W yang ini ya, W1 nih. W1 baru misalkan yang baru itu dari lama berapa? Lama tuh nilainya 0, yang lama 0. Kemudian plus XI, misalkan X1 ini nilainya 1, berarti 1 Y-nya 1 misalkan. Berarti W lama 0 ditambah 1 dikali 1, jadi dapatnya W barunya 1 gitu ya. Ini pun sama untuk bias. Yang bias pun sama. Bias itu dapatnya B baru itu dari B lama. B lama berarti nilai yang awal. B lama. Ini awal kalau di tahap 1 ya. Kalau Anda nanti di tahap yang kedua, maksudnya di hitungan yang record yang kedua, berarti nanti B barunya itu yang dari posisi yang sebelumnya. Berarti yang sebelumnya itu yang B tahap 1 ya. Nanti saya contohin deh ya. Kemudian plus Y, berarti nilai Y-nya dimasukin. Nah, makanya kan kenapa ada sini ada target? Karena kan saya dibilang ini Haplur itu termasuk dalam metodenya supervisi learning, artinya yang diawasi, ada nilai targetnya Y-nya. Nah, Y-nya diketahuin gitu. Makanya kalau Anda ini lihat dulu supervisi learning atau unsupervised learning ya. Oke, kita lihat ya, kita hitung. Pertama nilainya W1. W1-nya itu tadi dibuat 0 kan? 0, W2-nya 0. Nah, kenapa ada 2? Karena di sini kita punya 2 inputan. Jadi artinya kalau di sini ada 2 nih, X1, X2. Nah, karena di sini contohnya ini kan 3 karena contoh ya, kalau 2 ya 2, kalau ada 10 ya 10 X-nya. Kalau Anda variabelnya banyak kayak UAS, UTS, nilai, nah banyak gitu ya X-nya. Kalau cuma 2 ya seperti ini. Berarti W-nya ada 2 juga, W1 sama W2. Kemudian B-nya 0 ya, B-nya 0. Nah, sekarang kita mulai yang data X yang pertama nih. Ini dari ada 4 record, berarti ada 4 tahap. Pertama untuk yang ke-1 yang ke-1 berarti Anda lihat nih X1 pertama kita nyari W baru dulu. Ya, W baru. Kita tahap yang mana? Sekarang berarti Anda tahap ke sini ya, tahap sini. Jadi Anda masukkan kan nilai ketahuan nih X1 semua yang tahap yang ini awal udah dapet nih, awal udah tentuin. Kemudian yang kedua data X ini yang ini ya. Ini artinya tahap yang mana? Ini tahapnya yang ini nih tahapnya. Nah, ini tahapnya. Anda udah dapat seperti ini, kita definisiin dulu. Dapatnya -1, ini data 1, kemudian X2 minus record 2 -1, kemudian Y-nya -1. Kemudian kita hitung W baru. W1 baru ya. W1 baru. Awalnya nilainya ini W lamanya 0, W lama 0 ditambah XI, X1. X1-nya itu yang baris pertama itu berapa? -1 ya, -1. Ini -1. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya -1. Dapatnya 1 nilainya. Kemudian W2 baru. W2 yang lama kan berarti 0 nih. 0, kita dapat 0. Kemudian lamanya berapa? X2-nya -1. Kemudian Y-nya -1 ya sama. Y-nya sama Y-nya. Jadi dapatnya 1. Kemudian yang B pun sama, B baru, B lama 0, Y ditambah Y-nya -1. Jadi dapatnya -1. Nah, untuk berikutnya untuk tahap kedua, tahap 3 sama tahap 4 karena 4 record, berarti Anda lihat untuk yang W lama, yang W lama untuk yang ini W lama 1 lama sama W2 lama, lihatnya dari belakangnya, dari tahap sebelumnya. Nah, sekarang bukan 0 lagi, W1-nya udah di 1 kan, makanya di sini ketika ngitung di tahap data kedua, ininya dapatnya 1. Untuk yang W2-nya dapatnya ini 1. Ya. Kemudian untuk yang lama juga sama, B lamanya -1. Nah, begitu berikutnya yang 3, 4 sama tahapannya. Nah, tahapannya ya dapatnya. Ini 1, 3. Ini yang terakhir. Nah, yang diambil itu yang terakhir. Yang akan jadi W yang digunakan.
Untuk ngitung netnya itu menggunakan W yang W1, W2, B barunya itu dari yang record yang tahap terakhir, yang keempat berarti ini pakai. Itu metodenya Haplur. Jadi beda-beda, tiap metode beda cara ininya. Tapi konsepnya sama, ada input, kemudian ada setelah input ada bobot ya, ada apa namanya, ada bias, ada aktivasi ya, kemudian ada output. Oke, nilainya akhirnya W1 2, W1 dari mana? Dari sini ya. Ini 2, W2-nya 2, I-nya minus 2. Dapat nih, dapatnya. Sekarang baru ngitung netnya. Ketika Anda udah dapat nilainya, baru Anda ngitung netnya. Sekarang XI, ya, mata gedein dulu ya. Bentar. Nah, ya dapat ya. Oke. Di sini X1 bobotnya kan W1 tadi ya, 2 ya. Ditambah minus 1 X2 ditambah dikali 2 itu W2 ya. W2 dapatnya yang itunya biasanya minus 2 sama dengan minus 6. Jadi bersama yang lain dapatnya sekian, kemudian baru Anda masukin fungsi aktivasinya. Nih minus 6 kenapa dapat minus 1? Kenapa? Karena minus 6 itu lebih kecil dari 0 kan? Jadi minus 1. Sekarang yang 2, kenapa 2 dapat 1? Karena 2 itu lebih besar dari 0, dapatlah 1. Ini sesuai konsepnya, saya menggunakan konsep apa ini? Menggunakan mesinnya N. Betul nggak? Cek kita ke sini. Ya, di N itu kalau yang namanya ketika ketemu angka-angka 1 kan akan menghasilkan angka-angka 1 ya. Kalau ketemu 0 kan jadi 0 ya. Ini betul ya konsepnya dengan N. Oke, ini sampai sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan si apa namanya Python-nya. Oke, kita masuk. Silakan Anda kalau mau sambil praktikum karena nanti dikirim tugasnya. Silakan sambil dibuka. Si Anda buka apa namanya ini ya, udah tadi udah saya iniin ya. Saya ulang aja ya biar ini. Caranya kalau Anda udah termasuk sini, Anda bisa klik file, kemudian pilih new notebook ya. Oke, pertama itu tadi ada inisiasi awal ya. Kita lihat sama nggak caranya. Kita awalnya tentukan inisi bobot dan bias. Kemudian ada input pasangan. Ya, kita udah dapat nilainya, kita masukin ke ininya, ke Python ya, ke Python-nya. Berarti sekarang tahapnya inisiasi ya. Berarti kalau di sini inisialisasi. Oke, Anda panggil dulu, impor dulu untuk fungsi metrik itu menggunakan kalau di Python itu menggunakan import NumPy ya, NumPy snp. Selain diikutin ya, nanti biar Anda nanti nggak capek-capek langsung ngirim tugasnya, enak kalau saya ini lagi, paling nanti ngitung manual doang. Oke, kemudian Anda setelah ini Anda masukin inputnya nilai dari mana? Inputnya sama dengan Anda menggunakan fungsi ini, ya, karena dia metrik 1 ada metrik 2 ya, jadi ada 2 ya metriknya, ada pasangannya. Jadi di sini kita lihat datanya, nih datanya. X1 minus 1, data 2 minus 1 ya. Jadi di sini berarti Anda minus 1,1. Ini artinya X1, ini X2. Data pertama ya. Kemudian lanjut lagi. Data kedua Anda lihat lagi, data kedua itu minus 1 sama 1, minus 1,1. Jangan salah ya, nanti hitungannya sama manualnya. Kemudian baris kedua 1, X1-nya 1, kemudian ini minus 1 ya. Kemudian baris terakhirnya kalau nggak salah dua-duanya 1. Ya, 1 ya. 1,1. Ya, Anda tinggal setelah ini tinggal enter. Kemudian sekarang masukin nilai bobotnya ya. Oke, nilai Y ya. Ini baru nilai inputnya, kemudian targetnya karena emang Haplur itu masuk ke dalam supervised learning, berarti ada targetnya. Target sama dengan ya, targetnya nilai mana? Nilai Y-nya berapa? Y-nya minus 1, minus 1, minus 1. Anda masukin karena ini metrik 1 ini ya, di satu baris karena metrik 1 dimensi. Berarti ini minus 1, minus 1, minus
1,1 ya kalau nggak salah. Bentar. Oke, betul. Setelah ini tinggal enter. Nah, sekarang ini si bobot. Bobotnya berapa tadi? Bobotnya 0, W10 ya awalnya. W1-nya 0, nah W10, W2 0. Berarti Anda masukin sama dengan, ya ingat ya di Python itu bobot itu apa namanya, nggak pakai tipe data, langsungnya ketik bobotnya untuk variabel. Ya, otomatis ini bobot ini jadi variabel. Jadi sama, karena dikalikan, nanti dikalikan sama input, jadi makanya dipakai metrik. No, kemudian bias tadi berapa? Bias sama dengan bias awal sama dengan 0 ya. Oke, setelah ini Anda melakukan yang namanya input kan beberapa kali ya. Kita melakukan pengulangan for, kemudian variabelnya i, kemudian in, rank itu urutan. Ya, Anda kemarin ada contohin di Python kemarin, apa namanya, dari Python kemarin yang pratikum, ada dilihat itu penggunaan for ya. For itu nggak ada realisasinya, nggak kayak di Java atau PHP. Kemudian ranknya itu antara indeks 0 sama indeks 4 ya. Kemudian setelah ini tik 2, selanjutnya Anda melakukan yang namanya memanggil ininya, saya variabelnya dw sama dengan apa namanya, pakai fungsinya nanv nih untuk memproses yang namanya memanggil data metrik ya. nv itu dari nanv di pass nv, jadi di variabel dipanggil dengan namanya nv ya. Kemudian apa namanya, kemudian dot, kemudian input dari mana? Inputnya dari sini. Kemudian input makan apa namanya? Kemudian karena dia menggunakan yang namanya metrik, berarti input i-nya itu ke dalam array ya. Jadi makanya di sini pakai blades. Ini i. Setelah ini Anda lanjut ke koma, kan disambungkan kan? Kalau koma itu menyambungkan input sama target kan. Ini Anda masukin target. Nah, kemudian target masukin i juga, kan yang diulang di i, variabelnya i. Nah, setelah ini Anda enter. Sekarang memanggil yang apa namanya, targetnya. Misalkan saya menggunakan dbi untuk memanggil target dipanggil di pengulangan, kemudian dimasukin ke diulang dengan variabel i-nya. Kemudian setelah ini Anda masukin untuk menghitungnya bobot. Nah, ini sama dengan mana? Ini rumus ini sama dengan Anda hitung ini nih. Nah, sama ya kayak gini nih. Nah, bobot plus sama dengan dw ya. Nah, ini sama dengan bobot ditambah dengan dw dikali input ya, target dikali input. Kemudian ini bener ya, target ya. Ini input ditambah target. Kemudian Anda masukin sekarang untuk yang si bias ya. Bias tadi kan rumusnya itu bias lama ya. Bias lama ditambahkan dengan target kan. Nah, berarti di sini plus sama dengan target. Target itu target itu DBI ya. DBI. Oke, sampai sini udah ya. Nah, tinggal Anda coba di print untuk melihat yang namanya bobot barunya berapa. Print, kemudian bobot baru ya. Bobot baru atau dalam kurung W ya. Dalam kurung di sini W baru, kemudian di sini sama dengan titik 2 misalnya. Kemudian sambungin dengan koma ya. Bobot baru sama dengan, berarti bobot dipanggil bobot. Kemudian sekarang bobot, sekarang yang bias print. Kemudian di sini nilai bias baru. Bias itu B ya, B. Kemudian titik kedua, nggak apa ya, ini koma. Kemudian bias ya, bias. Kita cek ya, setelah beres, kita cek dengan di eksekusi ya, eksekusi.
Betul nggak? Nah, ini ada yang salah nih. Nah, ini bobot barunya 20. Ya, 20 itu artinya 2 ini nih. Kita di sini 2. Nih, 2 sini kan W1 2, ini W2 ya. Nah, itu lihat, kita ada yang salah nih saya. Salah di inputan di atasnya. Kita lihat nilainya. Nilainya untuk yang mana tadi? minus satu, ada yang salah nggak nih? Kita lihat nih. Satu bener untuk yang minus satu. Oh, ini ada salah nih. Harusnya kan di yang baris pertama x1-nya itu baris pertama untuk x2-nya minus satu. Ini ada yang salah nih. Jadi harusnya salah kan. Nah, ini harus minus satu ini dua-duanya. Tadi cek lagi itu enggak. Nah, itu betul ya. Nah, itu betul sama dengan manualnya. Jadi nilainya sama-sama, yang namanya buat baru ini 2, nilai yang ini ya. Nah, kita di sini ya. Ini 2, W1-nya, W2-nya 2. Nah, Anda jangan ini ya. Kalau Anda misalnya ininya di sini ini, ya, spiritnya nih, ini akan diulang. Nih di printnya. Jadi asal posisi. Jadi, nah gitu kan. Tuh. Semuanya tulisin. W1-nya dimulai nih. Mulai dari pertama. Dari sini pertama nih, terus sini. Nah, dari sini munculin semua. Itu kalau Anda masuk ke dalam si printnya itu di bawahnya sini nih, lurus sama ini, itu akan semuanya diulang printnya. Tapi kalau ini dipinggirin ke sini, ya sini pinggir nih, nah itu nggak diulang. Itu sih, makanya agak keder kadang-kadang kalau jadi bukan salah, ya. Tapi Anda salah menempatin, makanya kan kalau salah tuh nempatin doang, kayak else ini salah posisi ya salah. Oke, lanjut ya. Sekarang setelahnya Anda menghitung udah masuk ke posisi akhir, tinggal ngitung udah dapat nilai bobotnya udah, bobot barunya udah, Y-nya udah, biasanya udah, minus 2. Tinggal Anda masukin ke rumus netnya. Anda masukin ke net X sigma XI WI tambah bias. Ya bias minus 2 ya. Netnya itu S1 berarti semuanya dimasukin. Minus 1 dikali bobot masing-masing ya 2 minus 1 kali 2 tadi udah ya, tinggal kita masukin ke codingannya. Kita masukin lagi di sini. Ya, kita masukin lagi dengan memanggil impor deklarasi awal. Kita masukin yang namanya misalkan TH sama kembali di 0 angkanya, kemudian melakukan yang namanya langsung pengulangan for integer i in rank, kemudian sampai tadi tinggal bedain samain aja nih 0,4.2. Nah, Anda tinggal melakukan yang hitungan netnya di sini. Net, karena kenapa saya di pengulang? Karena kan 4 kali kan. Kalau Anda nggak di pengulangan cuma sekali yang dihitungnya. Jadi Anda beberapa kali nge-print ngitungnya. Rumusnya masuk ini kan pengulangan, makanya masuk for net. Kemudian Anda menggunakan NV sama, kemudian dot. Ya, kemudian Anda masukin di sini yang namanya masukin nilainya input sama yang namanya tadi? Input masukin dulu nilainya i, ya, kemudian koma bobot ditambah dengan biasnya. Ya, sama kayak rumus ya, sama seperti rumus yang di sini. Ini rumus sama nih sama bias ya. Kemudian setelahnya Anda akan lanjut ke di enter. Kemudian sekarang baru sampai sini Anda baru ngitung di sini. Untuk aktivasinya ada lagi codingannya lagi, aktivasi. Aktivasinya Anda hitung di sini fungsi mana ya? Fungsi Oke, habis fungsi di sini ini bisa ini biar ini ya. Aktivasi. Anda hitung, tinggal dicek ya netnya apakah aktivasinya dicek menggunakan fungsinya if kemudian net. Nah, tadi berapa? Netnya itu lebih kecil dari 0 ya, sama net sama dengan 0 sama dengan minus 1 ya. Jadi net lebih kecil, nggak sama ya, net lebih kecil dari 0, kemudian titik 2 ya, 2 bahwa outputnya
output berapa nilainya? Outputnya misalkan Anda berapa nilainya? Outputnya misalkan sama dengan -1 ya, -1. Oke, setelah itu Anda else, ingat ya else-nya bawah sini ya, else-nya. Nah, else-nya bawah sini. Nanti error kalau di bawah output. Else titik 2 baru outputnya output. Sorry, ini kalau misalkan lebih besar dari apa namanya? Lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0 satu ya. Lebih besar dari lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 0 sama dengan 1. Kalau misalkan outputnya sama Elsa kan yang pilihan ya, -1. Jadi artinya kalau nilainya lebih besar dari 0 akan nilai 1. Kalau nilai outputnya di bawah apa namanya? Di bawah 1 berarti nilainya akan -1. Ya, ini sesuai nanti. Nah, kita setelahnya kita print ya. Print tampilkan apa? Jadi nilai outputnya output titik 2 koma masukin nilai output yang ini variabelnya output ya, kalau udah tinggal di end ini ada yang salah nih, ada yang salah di mana nih? Print output -1 error in dulu. Ada yang salah name output not sorry ya, ini out ya, ini output. Nah ini sama jawabannya kayak gini nih ya, harus sama ya, -1. Kenapa saya di sini nggak muncul satunya, cuma ada 3, kenapa ada 3 gitu? Nah karena di sini saya pengandaian jika netnya lebih sama dengan 0, nah, kan nilai 1. Kemudian nampil yang ini kan pasti salah. Kenapa? Nilainya itu di bawah semuanya, lihat sini aja nih. Jadi menghasilkan ini ketika yang ini kan nggak ada ininya, makanya nggak nampil gitu. Ya, oke, nanti silakan di ini untuk Anda. Setelah Anda tampilkan, nanti Anda bisa menggunakan yang namanya fungsinya bisa menggunakan fungsinya elif atau gimana. Kalau Anda nanti hasil codingannya tampilkan yang satunya. Oke, mungkin itu yang dari saya untuk ini. Nanti yang untuk slide 27 sampai slide 65 kan saya di kuliah lagi nanti di video ya. Oke, sampai sini ada yang tanyain. Nanti tugasnya itu dikirim ya, dipraktekkan untuk yang codingannya atau saya kirim ininya dulu. Gampang, nanti pas doang ya. Codingannya dikirim kan? Kenapa? Codingannya nanti dikirimin kan, Pak? Ya, dikirimin. Soalnya saya ketinggalan. Ini kan direkam, tinggal liatin YouTube-nya aja. Iya, Pak. Oke, nanti begitu ya, Pak. Oh iyalah. Enggak, nanti ini soalnya saya ganti. Maksudnya nilainya saya ganti sedikit. Ya, aku pengen kalau jadi 111 gitu ya. Nah, nanti Anda hitungan manual, ya tinggal ikutin di slide aja. Hitungan misalkan nilainya. Contohnya kan saya gini ya. Nah, saya dari sekarang aja saya liatin kali ya biar nggak ini. Jadi nilainya kalau di sini, ini kan nilainya kan -1 nih. Sekarang ada berubah ya. Dengerin ya. Jadi nilainya 1 semua. X1-nya itu nilainya 111, X2-nya 11 semua. Paham ya? Jadi nilainya itu antara ini X1-nya kan sama-sama 4. Jadi untuk tugasnya itu nilainya sama semua, X1-nya nggak ada minusnya. Ini 111, X2-nya 1. Targetnya 1 semua. Karena kan ini tergantung dari ini kan, tergantung dari dari konsepnya si biner, si n ya. Oke, codingnya nanti saya kirim atau saya share aja kali ya. Kalau saya share gini kebuka nggak sih? Kalau enggak, terus kiriminnya deh, kirim dulu. Saya print dulu ya, di print. Bentar. Print. Seru kan, masih learning ya? Kalau have masih enak. Iya, Pak, seru, Pak.
Tapi kalau saya sih gitu, kalau misalkan daripada Anda ini sih enakan apa namanya, daripada nanti buat codingan di kan hanya coding hanya menampilkan data gitu ya. Kalau misalkan di apa resilient yang menarik garis, coding seperti itu sih pemagi-bagi data doang, data mengolah gitu ya. Kalau daripada Anda nanti buat aplikasi terlalu ribet gitu ya, jadi kan cuma main-main data, jadi skripsinya bisa begitu. Tapi yang ini aja, jangan sampai nanti ada kejadian kayak anak yang tahun kemarin, dia judulnya bagus, jadi prediksi kelulusan mahasiswa, penentuan jurusan di Ubara gitu ya, datanya juga entah dari mana gitu, dia ngetik kan gini ya, sesuai saya konsepnya SPM itu yang seterang kemarinnya, contohnya orang enak Medan. Jadi datanya dapat dari mana, diolahnya pengumpulan data gimana, teknik mengolahnya gimana, menghapus datanya gimana, mengcleaning gimana gitu ya, merubah normalisasi datanya seperti apa gitu ya, itu persiapan datanya kan. Kemudian setelah itu ya Anda membuat model gitu, algoritmanya dihitung gitu. Jangan Anda punya data Excel, dia langsung langsung diinput ke report miner, langsung keluar jawabannya, udah segitu doang, terus skripsi cuma bapaknya 3 lembar gitu. Maksud saya gitu kan, jadi apa namanya, ada tahapannya, itu skripsinya bener gitu. Jadi kalaupun jadi enak kalau Anda skripsinya menggunakan kayak machine learning seperti ini, banyak dosen-dosen yang tidak paham ya, enak dijelasinnya gitu. Banyak kan kalau kemarin nih bimbingan saya bakal algoritma genetika, dosen pengujinya nggak pernah ngerti, dia mau nanya apa coba, nyanyi jadi bingung sendiri kan sama anaknya. Pokoknya sama, kadang-kadang gitu sih, dia ini sama, ada itu banyak yang ngerti ya, makanya banyak yang paling yang report miner gitu kan. Karena memang untuk mempelajarin, apalagi kalau nanti Anda kalau udah baca bawah, kalau pakai back propagation kan lumayan tuh hitung-hitungannya tuh, pakai fungsi ini kan masih simple, kalau ini lumayan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ada lagi yang bertanyakan, saya kirim ke WA deh, ke WA grup aja ya untuk codingannya. Jadi untuk yang tugas itu nilainya yang X1 X2-nya tuh sama semua, nilainya satu-satu semua, nggak ada minusnya. Itu yang nanti Anda hitung manual. Tahapannya bisa melatih itu sama-sama menggunakan ini ya, sama-sama menggunakan yang namanya menggunakan fungsinya fungsinya N ya. Habis ini saya absen. Ada tanya nggak sampai absen? Lagi? Oke, sampai ngabsen ya. Sia Ubara. Absen. Mohon maaf Pak, tadi sinyalnya terputus. Gerak kabur. Agak Pak, saya nggak kabur, sinyalnya putus. Tadi saya mau diapain loh?